Olahraga merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi para atlet dalam pertandingan yang bergengsi dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Oleh sebab itu, berbagai macam investasi harus dilakukan untuk memajukan dunia olahraga, mulai dari sarananya dan juga termasuk tentu saja manusianya. Insight with Desi Anwar kali ini melihat apa-apa saja strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas olahraga di tanah air. Bersama saya, Desi Anwar. Tidak berlebihan rasanya kalau menyebutkan Indonesia Arena sebagai salah satu stadion indoor multifungsi terbaik di dunia. Mulai dibangun sejak akhir tahun 2021 lalu, Indonesia Arena memiliki kapasitas lebih dari 16.000 penonton, lengkap dengan fasilitas Jumbotron yang dipasang di tengah-tengah arena. Tak hanya bisa digunakan sebagai arena olahraga, Indonesia Arena juga bisa digunakan sebagai venue untuk konser musik. Salah satu tempat terbaik di Indonesia Arena adalah di VIP Royal Box. Karena sesuai namanya, tamu-tamu VIP yang menonton di sini dapat menyaksikan pertandingan dengan nyaman dan tentunya mendapatkan spot terbaik di arena. Venue yang pembangunannya menelan biaya sekitar 640 miliar rupiah ini memiliki 28 VIP box dan 2 Royal Box. Setiap box memiliki kapasitas beragam, mulai dari 8 orang hingga 24 orang. Fasilitas lain yang ada di Indonesia Arena adalah adanya 2 lapangan latihan yang bisa digunakan oleh tim-tim peserta FIBA World Cup 2023 di Jakarta. Sama dengan lapangan utama, lantai lapangan latihan ini juga terbuat dari parket serta menggunakan portable flooring system. Lapangan latihan di Indonesia Arena juga memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari ruang ganti hingga kamar mandi. Halo Mas Halo, Menteri, Mbak Desi. apa kabar? Baik. Ini kita ketemu dengan Mas Menteri kita, Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Dito Aryo Tejo, dan kita ini berada di Indonesia Arena. Ini suatu tempat yang luar biasa, baru Baru kinclong, banget. masih wangi. Wangi. Bagaimana kalau kita melihat lebih dekat lagi ya Mas Menteri ya, nanti Siap. Mas Menteri bisa ceritakan kira-kira bagaimana sih proses pembangunan Indonesia Arena ini dan sejauh ini sudah dipakai buat apa saja. Yuk kita turun sekarang. Iya, kita saat ini berada di Stadion Multifungsi. Ini stadion yang merupakan stadion indoor, sekarang dinamakan Indonesia Arena. Dan ini salah satu sarana yang bisa dikatakan terbaru yang kita miliki, khususnya di Jakarta ini di kawasan GBK. Nah, Mas Menteri, ini seperti kita ketahui terakhir kita gunakan untuk FIBA World Cup. Basketball World Cup ya. Jadi dibangun selama 18 bulan. Mungkin bisa ceritakan sedikit ya proses pembangunan ini dan juga kenapa kira-kira lokasi ini yang dipilih dan apa sih ini suka duka dalam membangun sebuah arena yang baru ini yang bertaraf internasional. Ya, jadi lokasi ini bisa saya cerita sedikit, ini adalah salah satu dari hasil komitmen pemerintah Indonesia di bawah Bapak Joko Widodo ketika 2018 ini mengajukan tuan diri menjadi Piala Dunianya basket dan FIBA, FIBA World Cup. Dan kebetulan sejak 2020
waktu saya masih di Dewan Atau Penasehat. kita sambil duduk juga nggak Duduk? apa-apa. Oke. Di Dewan Penasehat Perbasi, saya turut serta untuk initiate dan juga melakukan persiapan dari salah satunya Indonesia Arena ini. Sebenarnya waktu itu tema besarnya ada persiapan Piala Dunia yang salah satunya kita harus memiliki venue yang memiliki kapasitas sebesar 16.000 seats ini. Oh itu jadi ada. Itu memang persyaratan dari persyaratannya FIBA khusus untuk Piala basketball Dunia. ya. Oke, dan yang kita miliki waktu itu Paling berapa? gede itu kan Istora Senayan, itu around 3.000-an mungkin yang 5,000 I think. 5.000-an 5.000 ya. ya, 5.000. Jadi kurang ya, tidak Kurang. dianggap. Jadi kita tidak memiliki indoor stadium dan ini adalah hasilnya Ya. dari komitmen, tapi sebenarnya dampaknya kan sebenarnya luas, tidak hanya untuk dipakai basket tapi bisa multifunction, Mbak. Dan memang ini kan di kawasan GBK, GBK. ya. Ini dulu Dapat. apa sih di sini? Oh, Kalau- ini dulu adalah salah satunya lahan kosong yang waktu itu sempat dipakai untuk helipad. Dan ini berdampingan dengan panahan dan hoki kalau tidak salah. Iya. Ini di luas lahan sebesar 3 hektar. Jadi pada intinya sekarang ini sudah memadai, dianggap cocok lah untuk Standar FIBA. Standar FIBA. Nah, standar FIBA ini apa? Kalau yang kita miliki sekarang ini 16.000 orang bisa. 16.000 orang, ini seats-nya ini 16.000 orang. Terus apa lagi yang menjadikan ini Ada kelas corporate internasional? box, royal box, terus ada besaran lapangannya. Kalau dari 40. segi ya mungkin teknologinya, dari segi apa kira-kira yang Kalau membuat- teknologi mungkin ini buat standar arena ini FIBA ini menarik. harus ada LED yang besar ini di tengah. ini buat ini ya, Betul. buat Dan dari apa, segi skor. akustik ini udah standar akustik sound. Jadi ini untuk performance band dan juga kalau pertandingan internasional basket kayak NBA gitu Iya, kan ini kan banyak ini. banyak apa yang kayak hostnya itu bagus-bagus. Jadi Iya. standarnya harus bagus. Nah, ini kita kan sempat ya menggelar dan baru-baru ini kita bagian yang ininya ya, yang kan ini kan kita lakukan dengan Filipina dan juga Jepang. Jepang, Jadi betul. kita round the first second roundnya lah Yes, betul. istilahnya. Apa ini? Mungkin feedback dari Presiden FIBA-nya itu sendiri atau Oh, komentar baik Kalau dari dari Presiden FIBA itu sudah resmi menyatakan bahwa Indonesia menjadi penyelenggara tuan rumah terbaik dari ketiga negara itu. Oh ya. Itu dari sisi pastinya hospitality dan juga sisi okupansi dari penontonnya, Mbak. Penontonnya. Jadi kita terbanyak. Ya Jadi- mungkin euforia masyarakat kita pertama ini kan pemainnya banyak dari NBA. Iya. Dan euforia venue baru ini memang ya mungkin ini kita ngambil syuting di sini lagi posisi persiapan mau ada acara, tapi ketika udah ready ini apa ya vibes-nya itu benar-benar vibes-nya kayak kerasa banget seperti tidak di Jakarta gitu. Oke, jadi ini Jadi kayak memang liburan orang. tapi luar biasa kalau kita pikir-pikir sebenarnya kita tuh bisa membangun apa saja yang penting ada momentumnya. Betul. Nah, saya lihat beberapa tahun terakhir ini selalu ketika ada momentum wah langsung digeber gitu. Ini 18 bulan sebenarnya waktunya kan lumayan cukup Lumayan singkat. singkat. Kalau dari segi cost ini Mas Cost Menteri. ini untuk Indonesia Arena memakan biaya sekitar 640 miliar. Ini buat dari APBN. Dari tentu APBN, saja. full APBN kok ini. Ya. Full APBN melalui PUPR. Ya, tapi nih peruntukannya. Nah, ini kan harus kalau kita punya suatu sarana harus pertama di-maintain, di-maintain. ya, supaya tidak cepat Betul. rusak. Dan kedua, peruntukannya dan harus dimaksimal sebanyak Yes. mungkin. Kira-kira selain basket apa-apa saja? Kalau Saya Indonesia lihat Arena kelihatan- ini sih nggak perlu pusing, Mbak. Kita aja justru Kemenpora mau make ini jadwalnya udah padet. harus antre. Antri. Jadi ini rencana kalau buat olahraga ini sudah menjadi salah satu target untuk Piala Dunia Voli di sini. Oke, Terus, apalagi? alhamdulillah kemarin UFC udah menyatakan komitmen 2024 Oke. akan menyelenggarakan di sini. Wah, ini pasti seru nih Yes, UFC. itu termasuk breakthrough di sejarah karena udah bertahun-tahun tidak ke sini dan akhirnya sejak ada Indonesia Arena ini UFC sangat tertarik bikin di sini. Wow, jadi ini betul-betul kalau kita bicara multifunction, Yes. tapi bukan saja olahraga, tapi ya kalau kita lihat ini seluruh GBK ini, apalagi akhir-akhir Betul. ini bukan buat olahraga aja, buat kampanye Konser. politik juga, buat konser, buat macem-macem. Nah, Iya. Kalau buat politik ini kayaknya bagus kayak
kampanye di Amerika jadi kan banyak kayak Obama tuh. Iya, ini kalau kita lihat memang bisa sekali ya digunakan. Dan saya lihat juga akhir-akhir ini apalagi kita jadi host untuk Asian Games dan nanti juga kita ya setelah FIBA ini kan masih banyak lagi yang kita 17. Tapi seperti olahraga yang potensi mengundang sisi sportainment-nya atau sport tourism-nya itu kita dorong dan kita benar-benar sekarang encourage banyak pihak untuk melakukan pembudayaan olahraga. Juga ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Ini bulan September tanggal 9. Nah, tidak ada salahnya kita ini kan masih baru nih, Mas Menterinya masih muda. Ini kalau Menteri Pemuda memang betul-betul muda. Ini Menteri milenial pertama, usianya baru 30 tahun. Saya 32 tahun, Mbak. 32 tahun. Luar biasa. Jadi cocok lah istilahnya untuk menjiwai semua yang berkaitan dengan aspek kemudaan dan olahraga. Ya agak gendut dikit aja. Tapi sejak dilantik udah turun 18 kilo. Udah turun, saya masih ngutang 17 kilo lagi. Tapi olahraganya rutin kan? Karena saya naik 35 kilo kan selama 2 tahun belakangan. Iya, karena COVID mungkin. Karena bosen hidup disiplin. Tapi olahraga jalan terus kan? Sekarang intensif kok sekarang. Iya, intensif. Nah, harus ada strategi besar. Apalagi kita kan menyiapkan atlet-atlet kita nanti ada Asian Games lagi yang akan Olimpik dan lain sebagainya. Coba strategi khusus untuk Hari Olahraga Nasional ini apa menjadi refleksi sampai minimal tahun 2024 nggak? Seperti apa? Pastinya kalau untuk olahraga prestasi kita memiliki agenda besar multi event yaitu Asian Games di bulan September ini dan juga ASEAN Para Games dan 2024 puncaknya adalah Olimpiade 2024 dan Para Olimpik 2024. Dan apa yang kita lakukan pasti alhamdulillah saya masuk di Kemenpora sudah ditinggalkan legacy Desain Besar Olahraga Nasional di mana sudah ada ini tahun 2021 ya 2022 ya sekarang udah 2 tahun jalan udah 2 tahun jalan dan ketika saya masuk itu udah tahap implementasi. Jadi udah ada pemfokusan antara 17 cabur yang masuk dalam Desain Besar Olahraga, 11 caburnya itu adalah Olympic numbers, 3-nya lagi olahraga prestasi yaitu taekwondo, karate sama pencak silat, dan 3-nya lagi adalah industri seperti voli, basket, dan bola. Sorry, yang 17 cabur ini mungkin yang the big five itu apa saja? Bulu tangkis kan bulu pasti tangkis, ada angkat di situ. besi, panahan, menembak, dayung, terus ada menembak tadi udah ya, apalagi badminton, atletik, atletik. The big five-nya itulah. Dan jadi itu yang Olympic numbers. Yang biasa ditandingkan. Dan dengan Desain Besar Olahraga itu kan di Kepresnya itu sudah menyertakan juga koordinasi lintas sektor kementerian. Jadi alhamdulillah dengan Debon itu sekarang juga yang namanya olahraga tidak hanya ditopang oleh Kemenpora, tapi udah kolaborasi berbagai instansi. Iya, kalau kolaborasi kan berarti juga anggarannya mau tidak mau kan ditambah. Ya, ini tahun 2024 kan harus ada dong penambahan anggaran. Ini kira-kira berapa dan diperuntukkan untuk apa? Kalau baru aja tadi saya rakyat DPR, kalau penambahan sebenarnya tidak ada, Mbak. Oh, tidak ada. Ada tambahan dikit untuk gaji, karena itu sebuah komitmen Bapak Presiden untuk menyemangati ASN lah. Gitu. Tapi dengan tidak ditambahnya anggaran sebenarnya tidak kenapa-napa, karena itu sudah masuk kepada perencanaan kita untuk mempersiapkan yang namanya Asian Games dan juga Olimpiade. Jadi kalau kita bicara roadmap ya, taruhlah khusus untuk menyiapkan ke Asian Games dan ke Olimpiade itu, maksudnya menyiapkan itu apa? Ini kan ada persiapan itu ada sarananya tentu saja, ada tempat pelatihannya, ada coachnya, ada pembinaan atlet-atlet muda, ada mencari talent-talent dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Mas Dito? Jadi untuk menyiapkan seperti Asian Games, itu saya sebut namanya short term program ya, Mbak. Misalnya Asian Games itu pasti kita fokus kepada pelatnas, pelatihan nasional cabang-cabang olahraga yang kita berangkatkan. Seperti kita biasa kirim pelatih maupun atlet itu berlatih di luar negeri atau training center atau
bertanding bersama tim asing untuk membiasakan diri. Ya. Nah, tapi juga ada kita menyiapkan juga namanya sentra pelatihan olahragawan muda, Slomnas namanya. Itu sekarang ada di 4 universitas, ada di Jakarta, UNJ, di Surabaya, UNESA, dan juga dengan universitas jadi Ya. ininya ya. Oke. dan juga UPI, Bandung, dan satu lagi Semarang. Semarang. Oke. Semarang. Nah, dan kita rencananya tambah 2 lagi di Sriwijaya dan juga Cendrawasih. Karena Sriwijaya dan Cendrawasih itu universitasnya memiliki fasilitas dekat dengan yang peninggalan PON kan, Mbak. Jadi Iya. itu biar hidup kembali. Dan kita juga dari 4 yang existing itu sekarang dalam tahap kita ingin mendampinginya lagi dengan fasilitas sport science. Ya penting ini Ya. dari nutrisinya. Nutrisinya. Dari ini biasanya kalau kita coachnya juga trainernya kita ambil dari luar juga kan. Biasanya untuk, ya, tapi sekarang kita udah masuk kepada tahap upgrading local coach dan local heroes lah, Mbak. Jadi sekarang memang yang namanya tenaga keolahragawan itu dari sisi pelatih, medis sampai masyur itu sekarang kita lagi ingin fokus menaikkan pertama tarif kesejahteraannya dan juga kualitas SDM-nya. Iya, nah jadi ini harus betul-betul ekosistemnya Ekosistem, betul. dibangun nih dari harus mau tidak mau Yes. dari Sabang sampai Merauke. Kita kan Iya. selalu sarana yang paling lengkap sebenarnya kan ada di ibu kota Ibu lah. kota. Tapi ini kan talentanya kan ini mau tidak mau kan ada dari daerah. Ini Betul. bagaimana strategi untuk mencari talentnya, tapi juga ini kan pelatihannya di daerah juga harus dihidupkan. Ya, itu dia makanya tadi salah satunya dengan adanya sentra olahragawan atlet muda itu sebenarnya itu salah satu fungsi untuk penyebaran. Oke. Kan Tapi udah ada cukup di ini, 4 4. daerah, Ah. sekarang ada di 6. Oke. Nantinya 6 dan menurut saya memang tidak harus nantinya di seluruh daerah itu ada, Mbak. Tapi Jadi paling tidak di pemfokusan di tiap provinsi, pulau ya. ada. Jadi daerah nantinya kan dengan desain besar olahraga nasional itu sudah ada nanti turunannya. Desain besar olahraga daerah di mana yang namanya provinsi itu fokus untuk di sekolah olahragawannya. Jadi usia 15-18 dan kabupaten kota itu di usia bawahnya 13 sampai 15 ya, Pak. Iya. Jadi pembagian tupoksi dan tugasnya itu udah piramida. Oke, jadi Pemda juga ini Betul. mereka ditugaskan, tapi sebenarnya Yes. kalau 13 kan udah lumayan. Sekarang Udah kalau gede. kita lihat misalnya dari China Iya, atau iya. di Rusia, mereka mulainya tuh dari umur Iya. 45 tahun Nah, itu ini yang dari juga, ya. sehingga Betul. mereka tuh bisa betul-betul Yes. menjadi atlet dengan kualitas internasional Ya, gitu. betul. Nah, kita sekarang kan kalau di Kemenpora itu ada namanya asisten deputi untuk olahraga pendidikan dan kita sekarang juga sedang berkolaborasi dan merancang dengan Pak Nadiem Ya. untuk menyiapkan kurikulum ini yang sejak dini, Mbak. Jadi dari SD kita Iya. persiapkan minimal apa? Minimal tidak perlu yang advance tapi udah fondasi-fondasinya. Jadi seperti apa dasar gimnastik dan dasar atletik itu minimal anak di SD ini bisa diwajibkan dan kita paham nanti ada pertanyaan, oh kalau gimnastik kan harus pakai fasilitas lagi seperti yang ya kayak di Olimpik Ya, gitu kan susah apa atletik pun Mahal, gitu. oke. Nah makanya kita sedang merumuskan ini dasar-dasar fondasi dari gimnastik maupun atletik. Jadi minimal kita bisa memupuk generasi muda kita tuh dengan fondasi atletis. Oke, kalau scouting ya, kita kan saya ingat ya, apalagi waktu zaman dulu ketika Olimpiade tuh selalu ada yang 3 besar itu China, Rusia, dan Amerika Serikat. Ini dijadikan ajang untuk berkompetisi antara negara-negara besar. Jadi pokoknya yang siapa yang jumlah medalnya paling banyak itu adalah negara yang paling unggul lah istilahnya. Betul. Dan ini dunia olahraganya itu betul-betul jadi suatu industri yang betul-betul profesional dari memilihnya, scoutingnya, ya nutrisinya, coachingnya, sampai betul-betul mature sampai betul-betul jadi begitu itu dikawal terus. Nah ini bagaimana ke depan? Jadi gitu. Ini kan memang mimpi kita kan untuk mencetak atlet yang betul-betul jadi memang qualified. harus diakuin kita bisa pelajari lah. Makin maju ekonomi dan makin dikdaya negaranya itu, otomatis mereka akan memiliki resource untuk menghidupkan pembentukan olahraga dan atlet itu lebih besar. Karena itu kebanggaan. Kebanggaan. nasional. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan di DPR, saya tidak sedih karena anggarannya nggak ditambah, karena saya yakin
bangsa kita tuh memiliki prioritas kesejahteraan di sektor pangan ekonomi yang lebih dibutuhkan urgensinya. Nah, tapi apa sekarang kita coba lakukan adalah makanya dengan desain besar olahraga nasional itu ya kita bikin fokus yang kira-kira memang pertama itu di Olympic Numbers dan cabang olahraga yang kira-kira di masyarakatnya juga masif gitu Mbak. Dan sebagian memang seperti atletik itu atau renang itu mau kita jungkir balikan, mau dimodifikasi seperti apa, tidak akan menjadi olahraga yang bisa revenue income. Jadi nggak bisa ada sisi entertainmentnya. Itu di dunia maju pun kan di Amerika pun tidak ramai orang nonton atletik maupun renang kecuali Olimpiade. Nah jadi kalau itu memang udah olahraga yang orientasinya pasti harus budgeting dari pemerintah karena itu biasanya kalau atletik, gimnastik, terus renang itu kan biasanya tuh 3 mother of sport dan itu biasanya lambang marwah negara kalau di Olimpiade kan kemenangan di situ. Jadi itu memang kehadiran negara harus banyak di situ. Tapi seperti olahraga yang potensi mengundang sisi sportainment-nya atau sport tourism-nya itu kita dorong dan kita benar-benar sekarang encourage banyak pihak untuk melakukan pembudayaan olahraga. Oke, jadi mau tidak mau harus ada public-private partnership-nya juga. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti apa? Kita kan tahu misalnya kalau bulu tangkis itu banyak sekali yang dari swasta, mungkin mereka juga melakukan pendidikan dan istilahnya CSR mereka lah untuk memajukan olahraga. Kira-kira bagaimana dari segi untuk lebih memudahkan lagi akses terhadap baik fasilitas maupun anggarannya. Sekarang kalau yang di Debon sebenarnya sudah tidak ada masalah. Yang kekurangannya itu ya sementara memang ini masih itikat baik dari Bapak Jokowi menugaskan BUMN untuk mensupport. Tapi ke depan memang kita juga ingin mengadvokasikan bagaimana kontribusi misalnya investor asing lokal atau swasta ini mendapatkan insentif jika mereka berkontribusi di supporting cabang olahraga. Itu mimpi saya sih. Seperti di luar kan seperti gitu. Iya memang begitu dan kalau kita lihat juga ya olahraga itu sumber revenue yang luar biasa dari iklan misalnya. Itu kalau stadium itu kan wah isinya kan iklan, semua atletnya kan juga semua sponsornya itu banyak dan atlet-atlet yang berprestasi mereka juga didukung, mendapat endorsement. Makanya kita juga mendorong ini juga menjadi suatu yang insentif namanya kan ya. liga, penyelenggaraan liga sekarang lebih nanti ada standarisasinya dan juga sisi event dan juga komersialnya kita ingin lebih dipikirkan. Tapi itu juga sangat terkait dengan venue juga. Iya, dan venue-nya kita harus ada venue lebih banyak seperti ini di daerah-daerah. Iya, dan maintenance-nya juga ini penting ya, betul, dan dari segi safety-nya, nah Mbak. ini salah satu yang harus kita pikirkan. Jadi sarana kalau kita miliki juga bagus ya, kalau masih baru itu selalu bagus. Tapi yang harus kita lihat ini bagaimana kita memaintain dengan dan juga memaksimasnya sehingga ini betul-betul menjadi investasi yang memiliki ini sumber. Ini pendapatan juga ya Mas. Makanya sekarang kita kan memiliki ada 23 stadion di seluruh di Indonesia ini yang memiliki kapasitas di atas 20.000 seats Mbak. Dan ini kan ya mungkin di berita sudah banyak bahwa akan masuk program renovasinya dari pemerintah pusat. Nah kita kemarin mengadvokasi dan Alhamdulillah Bapak Presiden juga setuju ini didorong jika direnovasi pemerintah nantinya pengelolaan juga harus profesional. Harus jadi dilepas ke swasta agar perawatannya lebih mumpuni, aktivasinya juga lebih banyak. Iya, dan apalagi kita lihat minat masyarakat terhadap olahraga itu semakin lama semakin meningkat nih karena kita sudah istilahnya middle income lah, jadi sudah mulai peduli terhadap kebugaran, kesehatan dan lain sebagainya. Kita break sebentar, perlu jalan-jalan kelihatannya. Mas Dito, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Target berapa kira-kira target Mas? Kita di 12 medali emas. Dan juga untuk urutan 12 besar juga.
bersama Insight with Desi Anwar langsung dari Indonesia Arena. Ini stadion baru yang kita miliki khususnya di kawasan GBK, terakhir digunakan untuk FIBA ya, Basketball World Cup, dan katanya Mas Menteri, Mas Dito ini mendapatkan pujian ya bahwa Indonesia is the best penyelenggaraan dari basketballnya. Tapi berapa anggarannya untuk bangun stadion seperti ini? miliar. 640 miliar. Wah, ini kalau untuk stadion itu mahal, murah, atau gimana kira-kira? Cukup oke, rata-rata. Kita bangun velodrome lebih mahal. Lebih mahal ya? Di Rawamangun. Ya, tapi ini lebih banyak tapi ya. ini lebih kepake lah. Ya, ini lebih Karena ini kepake. multifunction. Tapi kalau kita lihat ya dari segi sarana, ini kan cost ya. Bukan dari anggaran Mas Dito punya, bukan dari anggaran Menpora ya. Ini postur anggarannya dari PUPR. PUPR ya. Jadi ya karena ini bagian dari pembangunan dan perumahan. Tapi kalau yang anggaran berapa tahun depan sama dengan tahun depan tuh 2 triliun, sama seperti tahun sama, ya, 2023. Itu nanti porsi terbesar akan dipakai buat apa? Atau dari postur terbesar pasti buat olahraga. Dari 2 triliun itu hampir lebih 60% itu olahraga. Jadi 1,5 itu di olahraga. Di olahraga. Tapi persisnya olahraga apa? Untuk pelatihannya, untuk prestasi ada di 1,3-an kalau tidak salah. Sisanya itu di pembudayaan olahraga. Pembudayaan olahraga tuh seperti kita mengadakan campaign seperti yang lomba kejuaraan antar kampung. Terus pendidikan itu ada di situ. Sisanya masuk di prestasi, di mana itu yang lebih banyak dikelola oleh cabang-cabang olahraga yang memiliki target di Asian Games dan Olimpik. Ya, jadi di prestasi. Tapi biasanya kalau bonus dan lain sebagainya bonus bukan itu di luar kan. Jadi kelihatannya budgetnya banyak tambahan-tambahan dari ya situasional lah kalau Kemenpora. Karena ini kan ekosistem ya, Ekosistem, harus saling betul, berkolaborasi dan harus saling menunjang juga. Nah, bicara mengenai prestasi, ini Asian Games di China kan ya, di Hangzhou. Ini kira-kira nih bagaimana? Kan sudah disiapkan, tapi kita harus realistis. Targetnya, apalagi kita dulu tuan rumah nih, tuan itu rumah yang paling berat, Mbak. Yang paling berat adalah yang pasti ekspektasi masyarakat itu pasti akan melihatnya itu di Asian Games terakhir, which is 2018 ketika kita tuan rumah. Nah, dan itu juga serba kinclong waktu itu. Serba kinclong dan GBK-nya ada. Ini ya memang udah dimanapun lah ketika kita menjadi tuan rumah, kita mendapatkan baik privilege dari penentuan cabang olahraga dan nomor-nomor yang dipertandingkan. Nah, kita agak bebannya untuk yang Asian Games nanti adalah ya paling signifikan adalah pencak silat tidak dipertandingkan. Itu kenapa nggak bisa dilobi Mas Dito untuk supaya dimasukin? Itu dia apa yang namanya tuan rumah memiliki porsi besar dan menentukan. Mereka nggak ada yang jago pencak silat. Iya, dan pas di Asian Games kemarin di sini kita hampir sapu bersih kan. Dan itu memiliki kontribusi 60% dari perolehan medali emas kita di 2018. 60%. Jadi kita kemarin kan 30 medali emas dan pencak silat itu menyumbang 16 atau 18. Jadi harus ada managing expectation ya untuk Asian Games. Jadi target berapa Tapi kira-kira? target kita di 12 medali emas. Perak. Dan juga untuk urutan 12 besar juga, Mbak. Iya, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi ya harus betul-betul. Pasti. Tapi sudah siap Kita kan? Ini kan bulan ini kan? Yang namanya secara keseluruhan kita lihat cabang-cabang olahraga saat ini mereka banyak improvisasi, improvement dari segi manajemennya maupun persiapan para atletnya. Iya, ngomong-ngomong ini kan dipakai untuk basketball ya. Basketball kita sendiri gimana? Andita, Basketball ini kenapa kita, nggak kita jadi bagian? Karena saya lihat ini anak-anak muda Indonesia makin tinggi-tinggi juga. Betul. Ini sekarang tumbuhnya. sebenarnya namanya basket Indonesia ini juga lagi ini banget, Mbak, lagi berkembang sekali, apalagi wanitanya justru. Iya, ini Jadi harus kita juga fokus juga sekarang untuk mendorong tim basket wanita kita untuk main di kancah-kancah dunia. Kalau untuk yang apa namanya laki-laki sebenarnya untuk Asia masih oke. Tapi ya basket itu kembali lagi secara fisik. Kadang kita kalau udah ketemu negara-negara Eropa Timur Tengah, iya, mereka mau udah tinggi-tinggi. diapain pun iya, sebenarnya
Kita kalah udah lah kalah dari fisik. segi itu. Nah. Oke, kalau ini yang kita ribut-ribut kemarin ini, yang football, soccer ya. Kita nggak under 20 sudah forget it ya. Under 17 katanya. Ini U17. bagaimana? Ha? Ya kemarin saya baru bertemu kepada seluruh atlet U17 kita, dan surprisingly atlet-atletnya ini secara fisik ya Mbak, itu semuanya hampir setinggi saya Mbak. Saya juga kaget, kalah sama tim U23. Ini nutrisinya Iya, beda makanya. banget ini, Iya, Generation Z nutrisinya beda, ya. Generation Z mungkin. Dan memang yang kita lihat justru atlet-atlet bola kita ini makin muda prestasinya makin bagus. Iya, memang harus begitu. Jadi dari betul-betul Yes. dari muda, kalau bisa dari 13. Mungkin kalau saya menyimpulkan karena apa? Karena ketika sudah masuk usia 20 ke atas, kadang kan kita sudah lebih dihadapkan pilihan hidup Iya. antara Dan mikirin kerja. atau nah itu Terus akan berumah tangga, otomatis terus otomatis bikin down. secara mental atau secara semangat akan menurun. Tapi roadmap ini yang ke depan, yang big design untuk olahraga ini termasuk kok. Termasuk Ini juga dong, jadi bola. bola itu masuk di industri dan Iya. bahkan bola sudah membuat roadmap sampai 50 tahun ke depan. Dan ini kita dorong 50 juga tahun ke depan. di seluruh cabang olahraga bikin hal yang serupa. Jadi apa? Jadi jenjang pengembangan secara pembinaan dan juga kesejahteraan dan industrinya tuh semua cabang olahraga tuh sudah bisa mapping dari sekarang. Jadi dengan desain olahraga nasional sekarang itu nanti di renew terus ya. Itu Sebenarnya- jadi mau tidak apa pemerintah harus komit dong. Betul. Dengan roadmap ini. Betul. Betul sekali. Iya. Tapi ada reward and punishment-nya. Jadi ada periodiknya mana yang kira-kira cabang olahraga yang iya pasti kalau yang ibaratnya tertib dan juga prestasinya juga proven, pasti kita akan beli Iya. reward. Nah kalau Indonesia kan kita ada cabang-cabang olahraga di mana kita wah ini Indonesia kalau nggak masuk at least semifinals, kalau tidak final tuh pasti ya inilah gitu. Iya. Contohnya bulu tangkis Bulu misalnya. Atau kalau dulu kita ini Olimpiade tenis kan juga. Tenis juga sekarang lagi tenis ada lagi. Aldila, ada Christo Rungkas kan lagi di dunia pun juga lagi. Oke, jadi untuk Olimpiade apa saja yang mau tidak mau kita harus betul-betul dapat Kalau lah Olimpiade emas. yang kita langganan adalah pasti badminton. Badminton. Terus angkat besi, weightlifting, sama panahan biasanya. Kan lari juga Atletik sempat Zohri kan? waktu itu. Iya. Tapi sebenarnya itu kan bukan Olimpik. Iya. Tapi ya atletik termasuk yang kita unggulkan. Kalau menurut saya menghadapi era yang ketidakpastian ini sebenarnya yang dimiliki sebenarnya ini klise tapi menurut saya harus dimiliki anak muda yaitu adaptif. Itu paling Fleksibel, penting, harus fleksibel, adaptif dan juga selalu mau belajar. Menteri Pemudanya. Nah, kita ada bicara mengenai olahraga di bagian pemudanya dan memang karena Menteri ini masih sangat muda. Kira-kira apa strategi atau pembaruan yang dibawakan oleh seorang yang masih dalam usia milenial, the young millennial ini, Mas Dito? Untuk olahraga atau apa Mbak? Untuk keseluruhan sebagai kan Menteri Pemuda juga. Oke. Jadi ya pastinya apa mungkin ini? kalau sekarang ini Mbak di Kemenpora banyak sekali program-program khususnya ya kepemudaan yang saya touch langsung, di mana dari sisi substansinya sampai brandingnya itu benar-benar saya pantau. Karena apa? Mungkin selama ini kan ya kan namanya birokrasi ini kan kadang penempatannya itu kan bukan asas kecocokan dengan sektor, tapi masalah eselon dan lain-lain. Jadi mungkin ya bayangin aja misalnya seorang pejabat usia 55 tahun disuruh megang kreativitas kepemudaan kan Nggak nyambung. ada usia gapnya. Iya. Mumpung saya muda ini sekarang saya agak detail. Contohnya Makanya apa contohnya kemarin kita bikin pekan kreativitas pemuda itu di Solo, Kreatif Asia. Itu benar-benar mungkin baru pertama kalinya pekan kreatif ini benar-benar menghadirkan para pelaku kreatif UMKM dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu berkumpul
se-Indonesia kita gather di Solo. Oke. Seperti itu. Dan ini kita lagi akan melaunching namanya Pesta Prestasi. Sebenarnya ini program unggulan Kemenpora dari dulu yang sifatnya dulu kan Kemenpora terkenal dengan festival audiensi bandnya, Mbak. Ya. Dan ini nanti kita kembangkan tidak hanya band tapi berbagai seni. Dan ini akan kita kolaborasikan dengan event yang anak muda banget di Pesta Pora. Oke. Jadi Karena hal-hal seperti itu iya, mulai kita ini fokuskan penting, agar iya. Kemenpora itu kembali lagi ke kitohnya menjadi kementerian ya anak muda. Iya, gitu. karena memang kita kan mulainya kan dari Sumpah Pemuda. Betul. Jadi jiwa pemudanya itu betul-betul Iya. sampai sekarang harus tetap hidup. Yes. Nah, Mas, itu apalagi kalau kita lihat sekarang kan anak-anak muda kita bonus demografi. Bonus Jadi demografi, kalau kualitas anak-anak muda sekarang ini kan akan menentukan masa Iya, depan betul. Indonesia. Target kita 2045 Lima. Indonesia emas. Mas. Bagaimana, apa kira-kira dari segi kepemudaan itu harus yang dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia supaya bisa bersaing kalau kita nanti sudah masuk ekonomi 10 terbesar di dunia? Iya. Makanya kalau hal itu kita juga menyiapkan sekarang udah mulai sebenarnya Indonesian Dream, Mbak. Sebenarnya ini konsepnya sebenarnya standar, udah terjadi juga pertukaran pemuda. Tapi apa yang kita lakukan saat ini, mungkin biasanya pertukaran pemuda itu hanya sebatas seminggu, 2 minggu, dan lebih kepada seperti anak yang kayak karya wisata. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah lebih spesifik. Programnya itu 3-6 bulan dan mereka ditempatkan di sektor-sektor yang spesifik. Misalnya kalau agro itu di pertanian, di corporate di mana. Jadi magang. Iya. Jadi ini buat menaikkan kapasitas dan juga kualitas Skill mereka kan skill jadi. anak-anak muda ini di dunia global. Iya, apalagi karena kalau kita ketahui ya, Yes. biasanya orang lulus dari S1 universitas ternyata ikut antre pengangguran. Betul. Kan tiap tahun tuh ada sekitar 3 juta Iya, yang lulus betul, dan Mbak. karena jadi mau tidak mau lapangan kerja untuk para pemuda ini kan harus terus-menerus Betul. ada. Cuman lebih picky lagi kan sekarang. Iya. Karena kita nanti ada AI, nanti semuanya digantikan oleh Sekarang robot. kita Nah, dituntut new skills lah, iya, Mbak. harus Betul. new skill. Nah, karena Mas Tita sendiri kan sebagai anak muda, ini kan mau tidak mau kan harus berpikir ke depan, Iya. kan tidak akan jadi menteri selamanya Iya, juga. betul. Ini kira-kira skill apa yang harus dimiliki dan kira-kira tools apa gitu supaya Kalau menurut bisa saya menghadapi era yang ketidakpastian ini sebenarnya yang dimiliki sebenarnya ini klise tapi menurut saya harus dimiliki anak muda yaitu adaptif, Mbak. bisa Itu paling fleksibel, penting, harus fleksibel, adaptif dan juga selalu mau belajar. Menurut saya dengan pegangan dua itu otomatis kita akan bisa adapt dimanapun dan juga bisa kalau udah adaptif kita bisa berpikir jernih, bisa cari celah opportunity itu ada di mana. Kalau kekhasan anak muda Indonesia sekarang, apalagi dibanding dengan negara-negara tetangga atau negara ASEAN lainnya, menurut Mas Tito apa dan apa yang menjadi bisa keunggulan kita? Kita adaptif ya kita, Adaptif. bangsa kita. Kalau kita, menurut saya kekhasannya gotong royong sih, Mbak. Itu masih ada. Itu Jadi masih anak ada. muda sekarang Sangat. semangatnya. Bukan tiap hari hanya sibuk dengan Gotong royong kan lewat handphone kan juga bisa, Mbak. Jadi tech juga ya, Iya, teknologi, dan teknologi lain juga, sebagainya. Oke. Kalau untuk mengolahragakan, nah ini harusnya anak muda Iya. jadi role model Role model. dong. Bagaimana supaya ini menjadi bagian dari gaya hidup? Saya lihat Iya. ini banyak justru ya kita punya kasus dari segi gaya hidup nggak sehat, banyak makan junk food dan lain sebagainya. Nah ini awareness ini mumpung lagi program Diet. untuk kembali melakukan triathlon. Triathlon, iya kangen Mas kita Dito. triathlon. Apa-apa aja Jadi saja. itu salah satu yang kita lakukan adalah memasifkan namanya kembali kejuaraan antar kampung. Nah, kejuaraan antar kampung kita itu tidak sepak bola, tapi ada 5 opsi olahraga yaitu volley, badminton, tenis meja, basket sama senam. Oke. Dan atletik untuk lari 50 meter. Dan itu kita desain buat bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan triathlon biasanya Bukan. lari, berenang Jadi dan ini yang- sepeda, yang tapi volley. Simple lah, Simple. tapi kita mau mencoba masyarakat itu bisa berkumpul, berolahraga, dan di situ otomatis akan menjadi suatu perputaran roda ekonomi di grassroots. Oke, ini sudah jalan. Udah jalan, Mbak. Ini bagaimana? Di mana-mana saja Di, di kamu? yang kemarin itu sudah ada di Padang, di 50 kota, ada di Sukabumi, ada di Tangsel,
kemarin sudah ada di Konawe Utara. Jadi ini udah banyak. Animonya Titik bagaimana pertama masyarakat? 32 kabupaten kota, selanjutnya kita kejar target tahun ini tuh semoga bisa 150 Oke, ini kabupaten kota. ini dalam setahun itu jadi bisa terus-menerus Terus ya, ada menerus. kejuaraan. Dan ini Terus nanti dari antara kampung ini bisa ketemu bisa, kampung ini. iya. Jadi ini menjadi titik pertemuan masyarakat, anak muda, dan yang pasti ini menyambung silaturahmi dan menjadi festifnya orang di daerah. Dan alhamdulillah animonya sangat tinggi di daerah ini, Mbak. Tapi dari segi ini kan pasti seru ya. Seru. Dan apalagi olahraga ini tidak memerlukan sarana yang luar Iya, biasa. betul. Orang bisa volley, badminton, Yes. ataupun tenis meja Yes. kan ini lebih ada lah Ada, yang mereka miliki. Tapi multiplier effect-nya seperti apa? Multiplier maksudnya? efeknya pertama kita bisa mendapatkan namanya yang pasti masyarakat bahagia, berkumpul. Tadi saya bilang ekonominya bergerak, jadi ada dan yang yang pasti jualan dari di sisi situ prestasi mungkin. otomatis kita mendapatkan data potensi atlet di daerah. Oke, jadi buat scouting juga kan ya. Dan selain itu ya kita mendorong, kebetulan kawan-kawan saya kan banyak yang selebritis, Mbak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah Mas Dedi juga bergerak banyak di olahraga, terus dari Rans Entertainment, dari Koi Entertainment, terus dari Vindes, dan banyak lagi kawan-kawan lain yang sekarang sudah banyak sekali mengangkat sportainment ya. Kayak kemarin prediksi sama Andre Taulani juga bikin volley. Iya. Dan ini sangat impactful sekali untuk pemasyarakatan olahraga. Seperti ketika Vindes bikin tiba-tiba tenis, sekarang tenis digemari di seluruh lapisan masyarakat. Iya, dan apalagi orang Indonesia kan suka ikutan tren ya. Ikut-ikutan, Kalau betul. ini sepeda Iya. semuanya. Sekarang tenis Tenis. kan. Tapi kalau juara antar kampung ini menurut saya tuh menarik ini karena Menarik, betul-betul mulainya dari grassroots dan Betul. dari situ kan kelihatan Yes. kira-kira natural talentnya Iya. itu seperti apa kan ya. Iya. Wah, luar biasa nanti. Harus ada ininya, big eventnya di kejuaraan nasionalnya tapi antar kampung itu mungkin. Nanti ada Ada, rencana ya? kita bikin pemusatannya ntar nasional. Oke, nah mungkin terakhir ini kan biasanya kalau atlet ya, atlet itu kan usianya panjang gitu misalnya, tapi karirnya kan pendek. Usia produktif ada usia karirnya. produktif Betul, dan biasanya kalau ya tergantung dari cabang olahraganya juga. Nah ini supaya sementara itu mereka dituntut saat usia produktif itu harus betul-betul Harus fokus latihan. komit 24/7 Betul. untuk latihan, untuk Mbak. berprestasi. Tapi setelah itu apa? Mungkin ada roadmap untuk Ya itu karir dia sekarang yang atlet. kita formulasikan, tapi sekarang itu apa yang kita lakukan, sekarang kita juga ingin, ini tapi susah, Mbak, kadang namanya pendidikan nggak linear dengan pola latihannya atlet. Tapi ini kita sedang memperjuangkan kalau seperti atlet ini mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi atlet ini bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri dan juga di universitas ternama di Indonesia tanpa memikirkan biayanya. Ini sudah mulai atau Udah. Oke. Udah beberapa atlet udah yang ada, tapi bikin. sekarang kita sudah mau bikin produk khususnya. Gitu. Itu untuk atlet maupun manajerial olahraga, tenaga keolahragaan. Jadi ini untuk menaikkan kapasitas dan juga ya atlet ini kan juga harus diisi skills lainnya Iya. selain olahraga. Kenapa? Agar kehidupan setelah masa produktif atletnya selesai, mereka bisa survive. Dan sekarang kita rutin tiap kali multi event kan diberikan bonus oleh pemerintah. Iya. Itu sebelum mendapatkan bonusnya, seluruh atlet penerima harus ikut minimal pelatihan financial planner. Jadi mau diajarkan jadi entrepreneur. Ya, kita begitu ya. nggak bisa memaksakan atau mengharapkan semua atlet akan ikut, tapi minimal we do our part lah, Mbak. Ya, harus Menyiapkan wadahnya, fasilitasinya. fasilitasi ya. Ya, Nah, kembali lagi kan ke depan, itu tergantung diri kita sendiri. Iya, tapi jangan sampai karena Jangan sampai mereka kita tidak lepas. punya akses Yes. dan akhirnya wah kalau dulu saya atletnya Iya. ini tiba-tiba udah tidak Yang penting kita tidak tanggung punya jawabnya udah rumah, berjalan, kita tidak udah punya berikan ini. knowledge, network, kesempatan gitu. Tapi kalau yang gold medalist dan itu kan dianggap kan sebagai pahlawan bangsa Betul. juga. Ini kan menjadi ASN juga kan Ya. mereka di istilahnya supaya penghasilan mereka Betul. terjamin lah kalau Iya. sudah pensiun. Minimal dengan ASN ya sampai tua kan ada pemasukan pastinya, walaupun memang tidak banyak. Iya. Tapi itu menurut saya effort dan juga komitmen dari pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang pasti kita juga masih mohon support
Dan yang paling penting adalah doa dari seluruh masyarakat agar olahraga Indonesia kita ini bisa makin maju. Karena bagaimanapun, walaupun didukung anggaran besar tidak, tetap olahraga itu pasti menjadi gerbang pertama kebanggaan negara. Sarana pelatihan ini kan sudah ada kan di mana-mana sekarang dan akan dikembangkan lebih lanjut lagi. Betul, Pak. Mas Dito, coach, trainer itu kan Yes. kunci. Betul. Biasa di setiap sekolah itu mungkin muridnya banyak, muridnya antusiasme tapi kekurangan trainer, kekurangan coach. Apa yang bisa kita lakukan supaya, karena ini paling kunci itu adalah trainer Ya. dan coachnya atau pelatihnya Seperti itu tadi saya sendiri. sampaikan, yang namanya tenaga olahragawan salah satunya adalah guru. Kok guru itu penjaskes ya, penjaskes. Iya. Secara SDM ini memang kita upgrading terus Mbak dengan program-program pelatihan. Nah tapi memang ini juga Pak Nadiem sedang merumuskan namanya guru penggerak untuk membuka peluang income tambahan bagi para guru. Salah satunya nantinya adalah guru olahraga. Dan ini akan dikolaborasikan dengan Kemenpora dan juga International Federation Olahraga. Jadi standarnya antar internasional dan diharapkan ini bisa menjadi pemasukan tambahan walaupun tetap harus bekerja ya Mbak ya. Jadi Iya. bukan otomatis ikut terus pemerintah langsung ngesubsidi enggak, tapi ini menjadi ibaratnya pegangan tambahan lah buat para guru olahraga. Tapi Mas Dito sendiri melihat nggak di Indonesia ini kalau kita sekolah ya dari ini SD, SMP, peran guru olahraga itu sepenting misalnya guru matematika, guru sains dan lain sebagainya atau it's a by the way aja? Sebenarnya penting sih karena menurut saya ketika kita lagi SD SMP menurut saya olahraga itu salah satu pelajaran yang dimana murid itu paling fokus justru. Dan biasanya kalau lagi pelajaran olahraga nggak ada tuh anak males atau kabur. Tapi Jadi cukup nggak yang kita berikan sekarang? belum cukup. Nah ini kan, belum. karena berkaitan dengan sarana juga Yes, kan, betul. dan pelatihnya. Dan untuk sarana sekarang kan sudah ada produk keuangan dana alokasi khusus fisik olahraga. Dan itu bisa untuk para daerah-daerah di tingkat 2 kabupaten kota ambil Mbak. Dan ini kita juga memperjuangkan dan Bappenas juga, tapi baru setujunya untuk 2025 dana DAK untuk olahraga dan pendidikan, Iya. non fisik. Jadi untuk kepelatihannya juga. Iya, Begitu. mau tidak mau karena ini kuncinya itu adalah di pendidikan. Dan ini Pendidikan, betul. olahraga itu memang harus dimulainya itu dari kecil. Kalau Kecil. mulainya dari kecil tuh hasilnya tuh beda sekali. Betul. Kalau misalnya kita mulainya dari umur Iya. 13 atau 15 atau 17 tahun itu kan Mas betul. Dito sendiri kan. Ya intinya yang namanya menjadikan juara tidak ada yang instan lah. Tapi waktu Semuanya berjenjang. Mas Dito waktu kecil belajar ya Pak Oh iya olahraga saya senang dari dulu. olahraga. Iya. Saya dari dulu olahraga. Kalau sekarang gimana? Ada waktu? Sekarang Apa di ini? Kemenpora gymnya sangat bagus. Jadi saya biasanya kalau dari jam 7:30 sampai jam 9 atau jam 10 itu biasanya kalau yang tamu-tamu saya terima sambil nge-gym. Oke, harusnya diajak juga. Ini. Iya, biasanya pada ngikut sih. Tapi ya kadang kalau yang nggak bisa baru ya rapatnya di ruang Atau rapat. diwajibkan setiap hari. Kan kalau biasanya kalau sekolah kan pagi-pagi senam pagi Iya. gitu harusnya Kita ada tuh. tiap Jumat, senam Jumat. Iya, dan itu supaya inilah harus menjadi role model. Iya. Tapi ngomong-ngomong sudah berapa 5 bulan sekarang di masuk 6 bulan. Masuk 6 bulan. Bagaimana? Masih level of happiness-nya meningkat, menurun? Enjoy. Masih enjoy sekali sih. Apa yang di-enjoy sebenarnya? Bukannya pusing gitu kalau di pemerintahan harus banyak. Mungkin memang secara hobi dan juga passion saya selama ini, saya baik berkarir di dunia organisasi kepemudaan dan olahraga sebelumnya Mbak. Jadi ketika saya masuk sini, ya ibaratnya Nggak culture shock? saya menjalankan sesuatu yang selama ini saya, ya biasanya dari kantong sendiri, sekarang dari dana pemerintah yang, tapi untuk lebih masif lagi kan. Iya. Jadi happy lah saya. Iya. Walaupun ya tantangan ada, shock terapinya juga ada, tapi seru lah ini. Tapi tanggung jawab juga karena Iyalah. setiap rupiah dari anggaran ini Betul. kan harus sesuai dengan peruntukannya. Yes, kan? Nah, dan ini bagaimana menjaga kita supaya clean baru launching pas governance. Haornas kan, pas kita baru pertama kali kemarin Mbak menyelenggarakan namanya Rapat Koordinasi Nasional Sektor Pemuda dan Olahraga. Jadi itu mengundang seluruh
kepala daerah tingkat 1 sampai kabupaten kota dan ke Kadispora dan kepala Bapeda dan seluruh stakeholder NGO dan lintas kementerian. Jadi itu benar-benar kita mensosialisasikan langkah kita ke depan. Itu inisiatif siapa? Inisiatif ya kita lah. Ya, ini bagaimana hasilnya? Hasilnya sangat antusias dan baik, dan ini juga didukung dan didorong karena 18 Agustus sudah ada surat edaran Mendagri terkait untuk 2024 tiap pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk olahraga dan kepemudaan. Sebelumnya belum pernah ada. Jadi ini Rakornas luar biasa kemarin ya. momentum buat menyamakan visi misi, dan ke depan nih wilayah-wilayah ini harus bikin programnya seperti apa biar serentak, Mbak, Iya, biar masif. Dan itu nanti dijadikan untuk inilah KPI masing-masing daerah juga. Anggaran sekarang seluruh anggaran di Kemenpora khususnya bantuan pemerintah ke pihak ketiga itu semua sangat transparan, bisa dilihat di Kawalpora, Mbak. Itu kerjasama Kemenpora dengan KPK. Jadi online semua. Jadi online dan masyarakat bisa melihat distribusi bantuan pemerintah ke olahraga A berapa, olahraga B apa, penggunaannya buat apa. Jadi udah transparan dan akuntabel. Kita adalah masih muda, jadi ingin harus dan berupaya. harus jadi contoh ini ya. Yes. Apalagi kalau sekarang ini ya gampang saja, ini udah masuk tahun ini. Politik. Tahun politik. Ngomong-ngomong, how do you feel bagaimana ini menyambut tahun politik ini, Mas Dito? Ini kan apalagi masih usia 32 tahun dikelilingi dengan orang-orang boomer sama generation X. Ya, Bagaimana melihatnya dan kita apa harapan kira-kira di pemerintahan yang baru khusus untuk kalau saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pasti walaupun ini politik, tapi kan kita namanya kementerian udah ada pakem-pakemnya, Mbak, dan program prioritas saya akan fokus di situ. Dan ya tapi saya kan juga kader partai ya, jadi kita nggak menutup mata juga bahwa iklimnya akan berbeda ketika masuk tahun politik. Ya yang pasti makanya saya dari awal sudah mendorong yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Ya minimal ini buat menjaga biar tidak ada melenceng. Tapi sempat pusing juga dong ini. Ya sempet lah, Mbak. Tapi apa ini selama hampir 6 bulan ini apa yang membuat paling happy, Mas Dito? Apa yang atau tantangan terberat atau like what am I Pasti doing? kalau dari sisi olahraga saya happy karena alhamdulillah multi event yang dari kemarin diikutin, SEA Games, terus SEA Para Games dan penyelenggaraan FIBA World Cup semuanya hasilnya sangat baik. Bagus, ya, Mbak. ya. Bahkan di atas ekspektasi dan target. Dan saya juga senang karena ya walaupun saya muda tapi bisa adaptasi cepat di lingkungan yang relatif, apalagi kalau olahraga itu ya kan banyak sekali federasi yang dipimpin oleh para senior dan petinggi. Dan politiknya dalam dunia olahraga itu kan luar biasa banyaknya juga ya. Dan ya saya bersyukur masih bisa adaptasi dengan cepat. Tapi tantangan yang terberat mungkin walaupun tidak terlalu culture shock, tapi pasti adalah yang shock terapinya itu juga. Kalau tantangannya paling besar pasti inilah, mengkoordinasikan semuanya itu pasti takes effort, takes energy, dan harus membutuhkan kesabaran yang tinggi. Oke, Mas Menteri, mungkin terakhir ini karena Hari Olahraga Nasional, kira-kira refleksi, pesan, ataupun mungkin aspirasi ya kita semua mengenai olahraga ini. Ya, jadi siapa sih yang nggak suka olahraga ini? Hidup sehat penting olahraga. Jadi yang penting adalah saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini pentingnya berolahraga. Yang pasti harus jangan kayak saya sampai gendut. Jadi harus jaga pola makan juga dan pola exercise. Dan yang pasti kita juga masih mohon support, dan yang paling penting adalah doa dari seluruh masyarakat agar olahraga Indonesia kita ini bisa makin maju. Karena bagaimanapun walaupun didukung anggaran besar tidak, tetap olahraga itu pasti menjadi gerbang pertama kebanggaan negara. Iya, pasti. Pasti itu. Iya, dan kita juga kalau nonton olahraga itu siapa yang nggak seneng ya? Yes, ini betul. semua yang happy pasti berkaitan dengan olahraga, dan kita harapkan juga Mas Menteri tidak lama lagi bisa ikut triathlon lagi ya? Iya dong, kita targetnya November udah ikut half marathon. Half marathon, oke, nanti kita tunggu ya. Semoga tidak wacana. Kalau saya bisa sih, Mbak. Ya bisa lah. 6 bulan udah turun 18, jadi average 3 kilo. Tapi ngomong-ngomong dietnya apa saja untuk menurunkan? Sebenarnya dietnya itu saya balik ke pola hidup saya yang lama. Apa itu? Tetap sih yang namanya jaga
badan itu Kurangi masalah gula. kalori defisit aja, Oh, Mbak. iya. Intinya kita harus Gulanya. ngitung kalori intake Iya. kita sih. Udah itu aja. Jadi kalori Itu yang aja ya, masuk teorinya. lebih sedikit, jadi berarti olahraganya juga harus ditingkatkan. Iya, ya. benar. Oke, Mas Menteri, good luck. Ya, semoga Makasih. sukses dan juga kita ikut bangga kalau Indonesia semakin maju dalam dunia olahraganya dan juga pemuda-pemuda Pemuda, itu kita penting. ini menjadi penyemangat, Penyemangat. ya. Apalagi kita sekarang menuju 2045 kita harus berhasil menjadi Indonesia. Mas, Betul. sekali lagi terima kasih banyak ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa, take care, bye-bye.